Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Rizky Gustri Utami, MSc. Perkenalkan, nama saya Alisya Putra. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan mengenai proyek kewirausahaan kami yang bernama Only Kitchen, makanan bergizi mahasiswa. Dan em, pernah nggak sih, karena ngerasa capek dan pusing tiap hari cuman mikirin, duh, hari ini tuh kita mau makan apa ya? Dan ujung-ujungnya kita mentok makan mie goreng, mie rebus, atau beli beli di warung Ampera. Nah, kenalin, ini inovasi dari kelompok kita, MBM All the Kitchens. Dan kita bawa tagline yang relate banget nih sama kehidupan kampus, yaitu solusi makan sehat mahasiswa tanpa ribet. Dan MBM Only Kitchen ini sendiri hadir sebagai the first subscription-based food and delivery, alias catering langganan pertama yang ngerti banget nih kebutuhan gizi dan dompet kita sebagai mahasiswa. Dan next, oke, dan ide ini nggak lahir sendirian, guys. Jadi ini kita ide yang berasal dari kelompok. Dan proyek ini kita buat khusus untuk mata kuliah pengantar kewirausahaan. Dan ini member-member kita. Ya, ada aku sendiri, Alisha Putra, ada Muhammad Zikri Alfurkan, ada Raffi Yuma Aditya, dan Rosyad Jailani. Dan next, kita terus, about our idea, ini sebenarnya konsepnya kayak gimana sih? Dan inti dari semuanya adalah kita ingin menyediakan makanan sehat dan bergizi yang difokuskan khusus untuk mahasiswa. Dan jadi MBM All the Kitchen ini adalah layanan catering subscription base dengan takaran gizi yang sudah diatur buat target pasar kita, yaitu mahasiswa di rentang usia 18 sampai 24 tahun. Dan kita juga aware banget kalau banyak anak-anak kampus yang terutama di UNP ini yang kena masalah kesehatan kayak GERD, MAH, sampai malnutrisi gara-gara pola makannya itu berantakan. Nah, makanya kita tuh hadir sebagai sebuah ngasih solusi yang praktis untuk ngatasin masalah tersebut. Dan nggak cuma itu, kita juga kalian mengatur eh, pengelolaan keuangan mereka biar mereka bisa menggunakan uang mereka di akhir bulan dengan yang yang lain gitu. Dan semuanya kita paketkan melewat makanan sehat yang jadwalnya udah pasti, harganya ekonomis, dan pastinya tuh siap gitu diantar langsung ke lokasi tanpa ribet. Selanjutnya kita akan membahas latar belakang yang akan dipresentasikan oleh Rosyid Jailani. Pada Ananda Rosyid, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Pada slide ini saya akan menjelaskan latar belakang dari ide bisnis kami. Seperti yang kita ketahui, mahasiswa memiliki pola hidup yang cukup padat dan seringkali tidak teratur, terutama dalam hal pola makan. Nah, banyak mahasiswa yang melewatkan waktu makan atau memilih makan makanan instan seperti mie, gorengan, dan lain sebagainya karena dianggap lebih praktis. Namun kebiasaan ini dalam jangka panjang bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti MAG, GERD, bahkan menurunnya daya tahan tubuh. Tidak hanya itu, dari sisi finansial juga, mahasiswa ini juga sering mengalami pemborosan karena tidak memiliki perencanaan makanan yang jelas. Oleh karena itu, kami melihat adanya kebutuhan akan solusi yang tidak hanya praktis, tapi juga sehat dan terjangkau bagi mahasiswa. Oke, mungkin boleh next. Nah, sebagai solusi dari permasalahan tersebut, kami menghadirkan sebuah gagasan usaha bernama Only Kitchen, makanan bergizi mahasiswa. Only Kitchen adalah layanan catering berbasis subscription atau langganan yang menyediakan makanan bergizi khusus untuk mahasiswa. Nah, layanan ini beroperasi selama 5 hari aktif kuliah, yaitu pada hari Senin hingga Jumat, dengan fokus pada dua waktu makan yang penting,
yaitu pada saat sarapan dan juga makan siang. Nah, kami memilih dua waktu ini karena makan siang dan sarapan sering kali terlewat oleh mahasiswa akibat jadwal yang padat. Menu yang disediakan tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga dirancang dengan keseimbangan gizi, seperti karbohidrat, protein, dan serat, sehingga membantu mahasiswa tetap fokus dan tidak mudah mengantuk saat kuliah. Dengan adanya Only Kitchen, mahasiswa tidak perlu lagi bingung menentukan makanan setiap hari, sekaligus dapat mengatur pengeluaran mereka dengan lebih baik. Oke, mungkin boleh next slide. Selanjutnya, pada slide ini adalah target pasar kita. Target utama kami adalah mahasiswa dengan rentang usia 18 hingga 24 tahun yang memiliki aktivitas kuliah yang padat. Kemudian kami juga menyasar mahasiswa rantau atau anak kos yang tidak memiliki cukup waktu atau fasilitas untuk memasak sendiri. Selain itu, target kami adalah mahasiswa yang mulai sadar akan pentingnya kesehatan dan ingin memperbaiki pola makan mereka. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Next akan dijelaskan oleh saudara Adi. Oke, selanjutnya kita akan membahas value dari Only Kitchen ini. Only Kitchen ini hadir bukan sekedar sebagai layanan catering, tetapi sebagai mitra kesehatan dan pengelolaan keuangan bagi mahasiswa. Layanan ini memberikan kemudahan dengan sistem langganan yang praktis, sehingga mahasiswa tidak perlu lagi memikirkan menu harian mereka. Selain itu, Only Kitchen menawarkan makanan bergizi dengan harga yang terjangkau, serta sistem distribusi drop point yang menghilangkan biaya tambahan seperti ongkos kirim. Nah, selanjutnya itu ada produk kita. Itu di sini ada morning starter product yang hanya untuk pagi saja. Makanannya itu yang tinggi karbo dan protein. Dan ada yang midday untuk makan siang, itu nutrisinya yang balance dengan harga 85.000 dalam 5 hari. Nah, ada yang paket lengkapnya, makanan sarapan dan makan siang. Selanjutnya ada struktur dan implementasi. Baik, struktur operasional sederhana kita itu ada founder atau project manager, ada tim dapur atau cook, ada tim distribusi atau runner, dan ada tim admin atau community relation. Dan metode implementasi Only Kitchen ini ada produksi, yaitu cloud kitchen, yaitu memanfaatkan dapur rumahan yang higienis untuk menekan biaya sewa ruko. Dan distribusinya dimulai dari sesi pagi itu jam 7 sampai 8.30 dan sesi siang itu jam 11.30 sampai jam 1. Dan untuk pemesanan administrasinya, pendaftarannya itu dibuka setiap akhir pekan, Sabtu dan Minggu, menggunakan Google Form atau WhatsApp. Pembayaran dilakukan penuh di awal untuk mengamankan cash flow produksinya. Oke. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Zikri. Baik, untuk bagian selanjutnya yaitu analisis SWOT dan PESTEL. Yang pertama kita akan membahas analisis SWOT terlebih dahulu, yaitu Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats. Yang pertama yaitu Strength atau kekuatan yang bisa dimiliki oleh bentuk model usaha seperti ini, yaitu adalah cash flow yang sehat atau dengan bayar di muka. Jadi kita sudah mendapat kepastian pendapatan untuk mengisi ya pendapatan kita, dan itu bisa digunakan untuk kedepannya untuk merestock bahan lagi. Yang kedua yaitu ya solusi praktis dan hemat waktu, terutama bagi mahasiswa yang suka tergesa-gesa dan dilanda ketidakpastian waktu setiap harinya. Dan yang terakhir untuk strength yaitu harga bundling yang ekonomis, cocok untuk uang saku mahasiswa. Yang berikutnya yaitu weaknesses atau kelemahan. Kelemahan dari bentuk usaha seperti ini yaitu kapasitas produksi yang masih terbatas, apalagi dengan metode dapur rumahan higienis. Jadi untuk produksi itu masih sangat terbatas, dan daya simpan untuk produk ini terbilang cukup singkat karena tidak menggunakan pengawet sama sekali. Berikutnya yaitu opportunities atau peluang.
peluang untuk rencana usaha atau bentuk usaha ini adalah ya target pasar yang terpusat pada kampus. Jadi fokus untuk usaha bisa belum. Oke, maaf, dilanjutkan. Jadi target pasar yang udah terpusat, jadi fokusnya sudah bisa dimantapkan untuk mahasiswa. Berikutnya itu ya kerjasama konsumsi dan acara dengan UKM atau HIMA. Jadi distribusi dan penjalanan bentuk usaha ini bisa dilancarkan dengan baik, terutama di lingkungan kampus. Dan yang terakhir untuk analisis SWOT adalah threats atau ancaman. Ya, ancaman yang sangat jelas yang bisa kita rasakan yang pastinya adalah persaingan harga dengan warung-warung makan di sekitaran kampus dan jadwal kuliah yang berubah mendadak dan penuh dengan ketidakpastian. Berikutnya adalah analisis PESTOL ya, untuk mengukur kelayakan eksternal dari Only Kitchen makanan bergizi mahasiswa itu sendiri. Ada beberapa faktor eksternal yang patut kita perhatikan. Yang pertama yaitu adalah sosiokultural atau sosial budaya, di mana pada saat ini kesadaran atau untuk self care atau menjaga kesehatan itu sangat meningkat di kalangan di kalangan khalayak muda ya, seperti Gen Z, terutama mahasiswa, di mana dengan meningkatnya kesadaran untuk lebih menjaga diri sendiri ini bisa dijadikan untuk peluang usaha bagi produk-produk yang memang mementingkan atau mengutamakan kesehatan sebagai labelnya. Yang berikutnya yaitu adalah budaya ketergesaan mahasiswa yang membutuhkan solusi makan yang sehat namun tetap praktis ya, dengan memandang waktu mahasiswa yang bisa dibilang penuh dengan ya tergesa-gesa dan ketidakpastian. Kepraktisan bisa menjadi salah satu solusi yang sangat dibutuhkan untuk mahasiswa, apalagi untuk bidang makanan. Faktor berikutnya yaitu ekonomi, di mana daya beli mahasiswa terbatas dan sangat bergantung pada uang saku. Nah, dengan apa? Dengan konsep subscription base ini, mahasiswa bisa lebih mengukur pengeluaran mingguan atau bulanan mereka, karena untuk patokan harga itu sudah pasti dan bisa langsung dibayar di muka. Sistem langganan ini melindungi konsumen dari fluktuasi harga bahan pokok harian, di mana harga sudah pasti dikabarkan terlebih dahulu di muka. Jadi tidak akan ada perubahan yang mendadak yang dapat mengganggu kestabilan uang saku mahasiswa. Faktor berikutnya yaitu teknologikal atau teknologi, dengan pemanfaatan media sosial dan WhatsApp untuk pemasaran serta operasional yang efisien. Kita bisa mengintegrasikan perkembangan teknologi pada saat ini ke dalam bentuk usaha. Dan berikutnya ada penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS ataupun transfer untuk kemudahan transaksi. Next slide, tolong. Dan berikutnya adalah potensi kegagalan dan solusinya. Jadi setiap bisnis itu memiliki resiko dan itu adalah pasti ya. Berikut adalah beberapa potensi kegagalan operasional yang mungkin bisa berdampak ke Only Kitchen beserta mitigasi dan penanganannya. Yang pertama adalah kenaikan harga bahan baku. Untuk menghadapi fluktuasi harga bahan baku, kita bisa menerapkan flexible menu design dengan ya substitusi bahan tanpa mengurangi kadar gizi yang kita sediakan pada menu-menu kita. Potensi kegagalan berikutnya adalah retensi rendah atau mungkin pelanggan bosan, di mana kita bisa melakukan mitigasi dengan cara rotasi menu 3 mingguan dan program loyalitas. Dan bentuk potensi kegagalan terakhir adalah kegagalan distribusi, di mana kita bisa mencegahnya dengan memperbaiki SOP waktu masak yang ketat dan melakukan pembatasan jumlah drop point agar mencapai efisiensi perjalanan usaha yang lebih maksimal lagi. Baik, untuk kesimpulan dari masalah ini adalah ketidakteraturan pola makan dan kebocoran manajemen keuangan merupakan kendala klasik yang dihadapi mahasiswa setiap harinya. Gaya hidup yang serba cepat seringkali mengorbankan kualitas asupan gizi yang pada akhirnya berdampak negatif pada kesehatan dan produktivitas mahasiswa itu sendiri. Jadi gagasan usaha Only Kitchen ini hadir sebagai solusi komprehensif melalui layanan subscription makanan bergizi selama 5 hari
waktu aktif perkuliahan dengan menyediakan 3 pilihan paket yang relevan, paket sarapan, makan siang, dan paket lengkap. Only Kitchen tidak hanya menuntaskan urusan rasa dan perut, tetapi juga memberikan kepastian gizi, efisiensi waktu, serta kontrol pengeluaran keuangan mahasiswa. Didukung oleh sistem operasional Cloud Kitchen yang hemat biaya dan distribusi drop point yang efisien di area kampus, bisnis ini sangat layak dan realistis untuk diimplementasikan. Only Kitchen berpotensi besar untuk berkembang dan menciptakan budaya hidup sehat yang berkelanjutan di lingkungan ekosistem mahasiswa. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.